Presiden Prabowo dan Wapres Gibran menghampiri Sylvester loyalis Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Rocky Gerung udah capek, utang banyak, nggak menang, dimaki-maki, ya. Semua dianalisa. Mungkin malam ini dianalisa lagi saya. Kenapa Prabowo kok muji-muji gajah? Nah, itu. Hidup Jokowi, hormati Jokowi. Pak Prabowo hormatilah, tapi jangan menghalangi proses hukum. Sapa sing soro ya tetep ae soro, sing penak ya tetep ae penak. Programe Prabowo wek Gibran apa ora enek sing terwujud. Jelas beda kelas lah antara Sylvester dan juga Bung Rocky Gerung. Seperti video yang kita lihat tadi ya, di mana Sylvester itu berada di luar pagar saat Pak Prabowo menghadiri acara. Nah teman-teman semua, di situ terlihat ya Sylvester dengan menunduk menyalami Pak Prabowo dan terlihat wajahnya itu berharap-harap gitu ya. Hal seperti inilah yang sebenarnya itu tidak diperlukan gitu ya. Karena kan mendukung boleh tapi jangan berlebihan juga, yang akhirnya salah benar terobos terus gitu. Kalau dengan Bung Rocky Gerung ya jelas jauh, karena Bung Rocky apa adanya. Kalau salah dikatakan salah, benar dikatakan benar gitu loh. Makanya ketika itu tahun 2019 dipanggillah Bung Rocky Gerung naik ke atas panggung oleh Pak Prabowo Subianto. Dan teman-teman semua, apakah pemerintah dari Pak Prabowo ini akan lepas dari politiknya Pak Jokowi? Apakah Pak Prabowo akan benar-benar menghabisi para koruptor? Seperti kasus Pertamina yang juga dibahas oleh Bung Said Didu. Beranikah Pak Prabowo atau malah justru sama saja dengan Pak Mul? Apalagi kemarin netizen juga sempat jengkel gegara Trump mengatakan bahwasanya tarif PPN-nya 19% sementara Amerika kesini itu gratis. Udah capek, utang banyak, nggak menang, dimaki-maki, ya. Semua dikomentari. Jadi saya sering malam-malam saya buka itu sosmed, saya cek gitu podcast itu, saya mau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto. Gitu. Mereka lebih tahu dari saya. Gitu. Prabowo sedang begini, sedang begitu. Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Prabowo dan saya, begitu. Semua dianalisa. Mungkin malam ini dianalisa lagi saya. Kenapa Prabowo kok muji-muji gajah? Nah, itu. Ini gimana sih, PSI kan partai masih kecil kok di kabinet banyak sekali. Belum ganti logo aja sudah pengaruhnya kayak begini. Gimana ganti logo itu? Gajah sebagai lambang saudara. Berarti semua kader PSI harus jadi aktivis melindungi gajah. Sedikit menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Tidak niat. Nomor satu, ketika audit AMRI selesai, saya dipanggil. Di dalam ruangan sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati, apakah
audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji mau menghapus mafia. Jadi dua menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan Bapak sudah janji dan audit sudah mau selesai gitu. Itu satu. Yang kedua, Kenapa? seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh kejaksaan. Pak Prabowo betul-betul dihadapkan pada pilihan, maukah memberantas korupsi? Dan kalau Pak Prabowo, kan begini, Pak Prabowo kan menyatakan terus, mari hormati Jokowi. Itu kan, Ya. hidup Jokowi, hormati Jokowi. Pak Harto juga menggantikan Bung Karno, menghormati Bung Karno loh. Dikudur, mendem jero. Ya, menghormati Bung Karno loh, Ya. tapi bukan berarti melindungi hukumnya. Ya. Pak Habibie menggantikan Pak Harto, tidak bisa menghalangi proses hukum loh. Nah itu yang kita harapkan, Pak Prabowo hormatilah, tapi jangan menghalangi proses hukum. Nah, betul juga kalau misalnya Pak Prabowo malam-malam ngeliat tuh video YouTube, TikTok, ataupun apalah ya, yang mengatakan bahwasanya banyak orang lebih mengetahui saya daripada saya sendiri katanya kan. Nah, sepertinya Pak Prabowo harus mendengarkan seperti kata Pak Said Didu gitu loh. Ya, itu menjadi masukan untuk Pak Prabowo gitu. Bagaimana Pak Prabowo menghormati Pak Jokowi, tapi jangan menghalang-halangi hukum gitu loh. Kalau memang bersalah ya biarkan hukum itu berjalan semestinya. Kenapa sih orang selalu memprediksi Bapak gitu kan, mengatakan Bapak itu gini, sekarang gini gitu ya, karena Bapak kan presiden gitu loh. Bapak adalah pusat penglihatan dari rakyat gitu loh. Jadi wajar saja kalau orang itu melihat pergerakan Bapak, bertemu dengan Pak Jokowi, bertemu dengan ini itu segala macam, dan akhirnya oleh rakyat diamati gerak-gerik dan langkah Bapak gitu, dan akhirnya keluar tuh spekulasinya. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Nyatalah sudah, Prabowo adalah bangsa. Dia bukan saja tidak peduli akan kerusakan alam bumi pertiwi, tapi bahkan merelakan isi kekayaannya untuk dieksploitasi dan dikuras bangsa asing. Padahal amanat UUD 1945 pasal 33, bumi dan kekayaan alam Indonesia adalah hak milik rakyat. Atas pengkhianatan mencengangkan ini, Prabowo bukan saja layak dilengkapi, tapi harus ke pengadilan. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper. But we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19% and we are going to pay nothing. Cuk, duwe presiden orang duwe presiden asline padha ae. Wong cilik ini tetep rekoso. Mek oleh janji-janji tok. Cangkem kaya Prabowo Gibran. Ora ngaruh belas ning masyarakat saiki iki, ora ngaruh. Sapa sing soro ya tetep ae soro, sing penak ya tetep ae penak. Programe Prabowo Gibran apa ora enek sing terwujud. Buh iki negara asu mbuhne. Icek tenan. You will definitely leave in 2024. That will be the end of your term. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup.
Wacana pensiun beliau ini sangat mulia sekali. Namun apalah daya, manusia boleh berencana. Namun boleh juga dong pada akhirnya ngerubah rencana. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Apakah ini demi menyahuti keinginan rakyat yang masih membutuhkannya, atau hanya sebatas mempersiapkan masa depan anak untuk melanjutkan kekuasaannya? Hanya beliaulah yang tahu serta para pengikutnya. Udah, yang pasti beliau ini tetap konsisten. Sen kanan, belok kiri. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Gajah! Ini parah nih. Partai mah kalau udah cilik-cilik aja. Biarpun lu mau lambangin gajah juga. Tetep aja partai kebun kosong gak ada warganya. Ya kalau mau besar pilih orangnya berkompeten. Ini partai semua titipan. Dari ketua umumnya titipan bapaknya. Ya elah, orang udah pada tahu dah. Partai yang udah ada aja nggak nanjak-nanjak, segitu aja. Partai yang besar siapa sih? PDIP, Gerindra. Partai mana lagi tuh yang besar? PKB. Terus, kalau yang lain mah partai tambahan dah. Ini ada partai kebun kosong mau ngaku besar. Tambangnya gajah. Lu kira sarung, gajah duduk. Parah. Tahun 2029, partai gajah ini akan menjadi partai besar yang diperhitungkan katanya. Saya sih ya gak tahu sih. Ini ketuanya ini PD atau super PD juga gak tahu. Mengingat kemarin 2024 ketika bapaknya masih berkuasa, segala upaya dilakukan untuk memasukkan partai ini ke parlemen ya gagal. Mentok-mentoknya di angka 4 sekian persen, artinya masih gagal. Apalagi saat ini bapaknya sudah tidak berkuasa. Mau pakai bagaimana caranya? Metodologinya bagaimana? Ya mohon maaf ya, saya tidak mengabaikan atau menyepelekan kemampuan. Cuman ya kita kan harus mengaca ke partai-partai yang lain. Kita nggak jauh-jauh lah. Kita ambil contoh semisal Partai Gerindra yang dibangun oleh Pak Prabowo Subianto. Untuk membesarkan Partai Gerindra itu butuh proses. Butuh proses panjang. Apalagi Pak Prabowo juga mempunyai latar pendidikan militer yang kuat dan tidak bukan kaleng-kaleng. Beliau itu mantan Danjen Kopassus, artinya berkaitan dengan Ediopol Stratak itu sangat mumpuni. Nah ini partai baru yang katanya partainya anak muda, cuman meskipun metodenya usang, dengan percaya diri mengatakan bahwa tahun 2029 akan menjadi partai yang diperhitungkan. Ya dilihat saja ya, kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, apa yang diandalkan. Mau menjual nama besarnya Jokowi semisal, ya publik kan tidak bisa menutup mata dan telinga berkaitan dengan banyak hal yang terkuak ke publik berkaitan dengan hal-hal yang dan tanda kutip yang negatif yang dilakukan oleh Jokowi. Mari kita tunggu aja. Tapi mari kita nikmati dagelan-dagelan partai ini sehingga kita ini tidak dalam berpolitik tidak begitu tegang. Ya.